diamplopin yang aku. Yang cuma balik undang aku lah. Sebab itu untuk BB barang bukti. Semuanya ya daripada pengajian. Kamu kan sampai mana? 62 tahun 11 bulan. Orang itu bisa sombong Pak tatkala dia sehat. Benar apa benar? Cuma malah pinjaman. Coba akhirnya dia tahu. Mulai. Cuma pedang sehat. Hingga akan nego. Ya jamaah rahimakumullah, ingat Allah berikan tanda-tanda sebelum kematian berupa kematian. Supaya apa? Allah beri penyakit, Allah beri sakit sebelum datangnya kematian. Supaya manusia itu taubat, supaya manusia itu muhasabah diri, mudzakarah. Jangan sampai mau menghadapi maut, menghadapi kematian masih ada sifat kibir. Takabbar ya takabbaru, sifat sombong. Sebab sifat sombong ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi itu adalah firman Allah, tapi tidak termaktub dalam Al-Quran. Boleh orang hafiz Quran, hafal Quran, tapi belum tentu hafal hadis qudsi. Karena untuk hafal hadis qudsi ada kitabnya khusus. Kita hanya beberapa hadis-hadisnya saja yang kita hafal. Di antaranya abghadul mutakabbirin, aku benci kata Allah orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang ujub. Wa bughdil faqiri asyaddu, tapi aku lebih benci lagi orang miskin, orang fakir yang sombong. Maka tatkala kita diberi oleh Allah ujian berupa sakit, saat itu tidak bisa sombong. Persis seperti tatkala kita puasa Pak, tidak bisa sombong. Saat fisik kita lagi lemah, kita tidak bisa sombong. Allah ingin nyatakan bahwa kau bukan manusia super, bukan superman, bukan superior. Kau ada kalanya sakit, ada kalanya lemah, ada kalanya tidak berdaya. Jangan sombong. Benar apa benar? Muda melawan, cuma malah tua. Dia tawakin angguco tuh. Lah tua, sini mana sini. Ulahnya enggak melawan malah tua. Manu jibak dunia almarhum aja. Mama jemur tu lah tua, ringasnya saja. Dia tawakin nak melawan. Benar apa benar? Jadi ingat yang lah tua hala cacak bakal. Kami ini yang masih muda ini masih melaki cacak bakal. Mamalah tua ala cacak bakal. Tulis lagi ya. Nama-nama alam masjid kalau muda mati dalam masjid. Amin. Alainalah tua masih galak kawi kecoa. Ada cuma tua masih galak kawi kecoa aja. Yang mana jempolnya? Ngatik di sini. Ngatik di sini. Maksudnya apa Ustaz kalau gue kecil? Galang lelar. Awalan tuh ini denul. Aduh. Mana sih? Jadi amalah umur 60 tahun wah, mama apa wah apa kakak 60 tahun bedak ka gawe kecil. Gawe timbe sehari halal. Lagi gawe kecil. Mana ke masjid, subuh datang dulu. Ini mohon maaf. Khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada baik, ada paling baik. Siapa yang paling baik? Yang umurnya panjang, baik perbuatannya. Insyaallah ya. Ini alaman la tua la mulai sadar. Lagu depan lagi mulai sadar. Sama lawan betang-betang. Sini mana sini? Ini anak lawan. Malah tuh mulai ubuk. Lebih dah bawa tinggal. Dia melawan. Jamaah rahimahullah, begitulah manusia Allah cipta. Dari dia Daud tumbuhlah masih kecil, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Ingat kata Allah, dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu. Lahir kita ke muka bumi, la ta'lamuna syai'a. Ngatik yang pakam, ya, ngatik yang melawan, ngatik yang calak. Waktu lahir kecil manusia bayi itu tidak tahu apa-apa. Minakhila melawan, minakhila hebat. Waktu lahir tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian siapa yang berperan saat itu? Wa ja'ala lakumus sam'a, ada tangan Allah, ada kuasa Allah, ada kehendak Allah. Bayi yang baru lahir Allah beri bekal pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, perasaan. 3 indera yang berfungsi waktu bayi baru dilahirkan. Yang pertama kali berfungsi pendengaran dulu. Maka bayi baru lahir masih merah itu Pak, belum bisa melihat matanya, tapi telinga sudah bisa mendengar, sudah bisa membedakan mana suara ibunya, mana suara ayahnya. Subhanallah. Yang pertama kali dia kenali suara ibunya, maka ibu yang pertama kali dia cintai. Maka Haji Roma Irama menciptakan lagu Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Tereng. Ini karena pertama wanita yang dia kenal suaranya adalah ibu, maka ibu yang paling pertama dia cintai. Ibunda Haja Sandaria melahirkan anak beliau banyak, termasuk Ustaz Ruslaini, melahirkan anak yang pertama kali didengar suara ibu, maka ibu yang pertama kali dia cinta. Baru suara ayah, baru kemudian nanti indera penglihatan berfungsi, baru terakhir perasaan. Jamaah rahimakumullah. Ada orang lahir punya mata tapi buta, betul? Saya lihat semuanya di sini matanya melek semua, matanya melihat semua. Ada orang lahir punya telinga tapi tidak bisa mendengar, alias tuli. Maka Rama Irama menciptakan lagu Buta dan Tuli. Yang buta, terereng, yang buta, ada nyanyi ya. Yang buta mata hatinya, yang tuli, terereng, yang tuli kesombongannya. Terereng. Ada orang buta dan tuli, tidak berfungsi. Buta dan tuli, ini versi kiai, versi ulama, versi ustadz. Kata guru saya, man, kamu jangan jadi orang buta dan tuli. Enggak ustadz, saya melihat, saya mendengar. Bukan, buta itu adalah orang yang melihat tulisan Arab tapi tidak bisa dibaca. Buta itu matanya belak, tapi ingin tulisan Arab dia tahu baca. Itu buta kata kiai saya. Yang kedua, orang tuli. Apa itu tuli Pak Kiai? Tuli itu ada orang ngomong bahasa Inggris cuma dengar tapi nggak paham. In this time opportunity, allow me here to tell you what important something what happened today. But before I thank to God Allah who has sent His messenger when He gave a legend of church. Tidak ada kamu. Tuli. Makanya masukkan anak ke pesantren supaya bisa baca Arab, baca tulisan Arab, kitab kundul. Sodorkan kitab kundul, dia tahu baca. Kalau kayak main di Ustaz, baca Quran aku dia tahu. Kena sombong, pada bangga. Paling kentalnya kamu baca sombong.
oleh anakku. Sebab Allah membenci dengan orang yang sombong. Yang kedua, tadi bahasa Inggris. Kenapa harus bisa bahasa Inggris, Pak? Kita ini hidup di dunia, bukan di surga. Secara persaingan, orang yang pintar ilmu dunia, dia menguasai dunia. Ya Pak ya? Betul. Jangan anggap kafir, oh belajar bahasa orang kafir. Akhirnya nggak bisa bahasa Inggris. Saya merasakan manfaat bisa bahasa Inggris, Pak. Sebab kalau tidak bisa bahasa Inggris, nggak selesai kuliah saya. Bayangkan, ini flashback, bukan sombong. Saya tahun ini untuk menyelesaikan disertasi S3 saya itu harus punya 70 buku bahasa Inggris. Wow. Lawan Ustaz, lawan aku. Tahu cecak pakam kamu. Pakam nih anak. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Kembali ke buta dan tuli tadi. Yang ketiga yang penting perasaan. Apalah arti mata melihat, telinga mendengar, tapi hati tidak merasa. Betul? Saat ini, hari ini banyak orang yang hatinya tidak berfungsi, Pak. Maksudnya apa? Punya penyakit hati. Kalau penyakit mata, datang ke spesialis mata, sembuh. Tidak sembuh, mati, selesai urusannya. Kita punya penyakit tuli, obati ke dokter, siapa tahu bisa sembuh. Gak sembuh, mati, selesai urusannya. Tapi kalau penyakit hati, Pak, mati kita, urusannya panjang. Tidak ada hisab di neraka. Kenapa kau masuk neraka? Buta. Ngapa nggak masuk neraka? Tihoan. Penyakit kuping. Tidak ada. Kenapa kau masuk neraka? Penyakit hati. Sombong, ujub, congkak, takabur. Ini yang pertama yang harus kita sembuhkan. Jadi hati kita ini banyak penyakitnya, Pak. Penyakitnya ini ada 70 menurut ahli tasawuf. Baru sebagian saja dikaji oleh ahlinya, ada penyakit-penyakit yang harus kita sembuhkan. Maka bagaimana caranya biar tidak sombong? Lihat orang yang lebih dari kita, biar kita nunduk. Apa yang kita sombongkan? Kaya, banyak yang lebih kaya, Pak. Ada yang bawa dompet sekarang? Suka buka dompet, apa isinya? Banyaknya apa isinya? Udah merasa paling kaya. Ada orang yang lebih kaya, Pak. Ketika dia tidur, buka mata rekening sudah nambah. Saking kayanya dia. Ada orang yang punya kekayaan sama dengan APBN kita, bahkan 3 kali lipat. Kekayaannya berapa? 6.000 triliun. Maka banyak duit itu kamu. Di 6.000 rupiah. Dia 6.000 triliun. Nah, jadi mau sombong dengan kata banyak yang lebih kaya dari kita. Betul? Tunduk, ada duit, jangan sombong. Justru ada duit min aina iktasabahu, dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan, itu yang benar. Maka Allah cinta sekali orang yang kaya tapi dermawan. Uhibbul ashqiya, kata Allah. Aku cinta sekali, kata Allah, orang yang dermawan. Tapi dari sekian banyak yang aku cinta adalah orang miskin yang dermawan. Jadi kalau kita merasa miskin, Pak, terus prinsipnya begini, aku longkar ada nak kurban tahun ini, aku longkar ada nak sedekah tahun ini, ngapa aku buntu? Kebila kamu nak berkorban, kelem aku lah berduit, lo berduit lo mati. Jadi prinsipnya dirubah, Pak. Mumpung masih buntu, mumpung masih susah, jadilah orang yang syahid, yang dermawan. Karena derajat orang kaya dermawan masih lebih rendah dibandingkan dengan orang miskin yang dermawan. Pak, udah nih bapak-bapak. Nah, mulai kena cemes ini kan. Bapak-bapak ini saya perhatikan rata-rata ngudut. Benar apa benar? Rokok paling murah 7.000. Berapa mereknya? Hah? Berapa? Baja. Beda apa rokok? Ya? Kalau beda gudang. Gudang baru apa? Sriwidari apa? Hah? Apa sebungkus hari? Lebih 3 bungkus kamu. Benar kena ceramah, benar selama ini.
Rokok apa kamu? 3 bungkus rokok apa? Sriwidari tadi. Berarti Saki habis babut. 3 bungkus. 20.000 habis. 30.000 kurang. Berapa kira-kira Saki? Rata-rata dia cuma sini. 20.000. Oke, Bo. Aneka bener aja nih. Rupanya bapak-bapak ini belum. Untuk beli rokoknya habis 20.000 Saki. Ama kali ke sebulan 600.000. Benar? Kali ke setahun 7.200.000. Akulah neman hitungnya kamu. Salah lagi. Saki 20.000 sebulan 600.000 setahun 7.200.000. Cukai yang mudah-mudahnya aku tanya pula. Amalah Saki 200.000 sebulan 600.000 setahun 7.200.000. Korban deh kamu. Karena kamu selang ini undang aku ceramah sini. Ala caca pakam di dalam aku. Kena cemes sulam ini. Yang mudah kena cemes. Suka, ala cengah-cengah saja. Berpikir juga. Benar juga ini ceramah ustaz ini ya. Aku ini ngabisin duit setahun 7.200.000. Cuma dia ulah korban. Benar dia ceramah ini. Halah ketakutan ibu-ibu. Benar. Amal dia benar balik. Jadi yang mudah ingat. Abang ngabisin Saki 20.000. Juga tabung kalau 10.000. Belum terpikir sampai menakhi Ustaz. Sentuh ini aku belum pernah terpikir buat tabung kurban. Suka sudah ngandeng ceramah ini niatkan dalam hati. Ambil bulu besar juga. Aman beli celengan kau besok bulu besar juga bulu bertong itu. Tulis sih. Tabung kurban Saki 10.000 sebulan 300.000 setahun 3.600.000 beli kambing badon. Kambing gunung itu besar kambing. Insya Allah Pak, kalau diniatkan berkorban cuma kalah tage-tage bulan ini kamu. Karena ada korban bulan ini. Dunia terakhir mah ini ngatek dan yang sahaja. Kamu nak maksa aku korban, aku lek ada korban ngadek duit ini, apa ngatek. Karena dia lagi siapkan duit itu. Benar. Sekarang pikiran, dihikam mati gale. Padahal makan nolong dihi, pahala juga. Sedangkan pahala kurban Bapak Jamal rahimahullah, saya kira tidak bisa dihitung saking banyaknya. Mula ada cuma menghitung bulunya. Sedangkan saya sampaikan di sini orang-orang kaya ya, yang dia mau menjadi orang yang dicintai Allah, dia harus sakhiyun, dia harus punya sifat dermawan. Di antaranya dia berkurban tahun ini. Karena setiap helai bulunya 10 pahala berdasarkan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ngobrol dengan orang Cina. Gumbanya itu lain, kayaknya lo gumba ini. Gumba itu bangsa apa? Cegama itu. Kok mohon maaf, saya mau nanya, kenapa rambut kau ini berdirinya tegak? Ini rambut palsu Pak Ustaz. Berarti kau ini botak kan? Iya botak. Di mana pasang rambut ini kok? Di Jawa Timur, di Surabaya. Oh, saya juga botak kok. Ya udah, kalau Ustaz mau, di Jakarta sudah ada alat yang lebih canggih. Masukin kepala, keluar rambut Ustaz sudah ada. Boleh aku bertanya, kok berapa harganya? Murah Ustaz. Sehelai cuma 5.000. 5.000 yuk. Bukan, ini tuh berapa banyak rambutnya? 20.000 kali 5.000 juga kali kau habis 100 juta. Apa? Sepetak ini saja Pak, jumlah rambut kita 20.000. Bagaimana sekulit kambing itu? Siapa pernah hitung bulunya? Puluhan mungkin ratusan ribu kalikan 10 jutaan pahalanya Pak. Betul? Belum ada kan? Sudah ada yang menghitung itu? Pak, kenapa aku ceramah bok-bok aja kamu ngantuk? Ini mada ini. Balik aku main ini Pak. Aku lah berpeluang, lihat ke dia ngantuk.
Mungkin ceramah nih basukan dia tetep. Lalu ubah ceramah nih sama itu. Bahasa Sunda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi bayangkan dari setiap helai rambutnya 10 pahala bagi yang syahiyun, yang dermawan, yang mau berkurban. Bagaimana hitungan pahala dari darah? Belum pernah ada orang menghitung setiap tetes darahnya. Kalau ada yang mampu menghitungnya, saya pengen minta berapa tetes darah ekor kambing itu, satu ekor kambing. Takui darahnya. Waktu disembelih takui pakai ember rusak timur. Sudah itu gawi kan, tetes sedikit. Tes. Sampai bekam, sampai dalam. Saya pengen tahu berapa tetes darah kambing itu, sehingga bisa dihitung berapa pahalanya. Setiap tetes pahala, setiap tetes darah 10 pahalanya. Allahu Akbar. Yang terakhir dari dagingnya, dan kalau dibagikan orang-orang miskin, dimakan oleh anak dan istrinya satu keluarga, setiap suapnya 10 pahala. Itu baik kambing. Mana sapi hembau, mana unta. Jamaah rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah potret ibadullah, hamba Allah yang begitu cinta kepada Allah, sehingga Nabiullah Ibrahim digelari Khalilullah. Sejarah mencatat bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah hamba Allah yang paling banyak korbannya. Menurut kitab dinyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban 1 tahun, berkurban 3.000 ekor kambing dan 300 unta. Belum ada yang baca nyama itu. 300 unta itu cuma kali 30 juta kena 9 miliar. 3.000 ekor kambing itu kalau kali 3 juta saja sudah 9 miliar. Berarti dikalikan sudah 18 miliar. Setiap tahun berkurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini Pak, ujiannya orang beriman. Tatkala dia mampu beribadah maksimal paripurna, ada sifat bangga dalam hatinya. Kita kamu mau jadi sobat, kira-kira itu. Aku 3.000 kambing 300 unta. Kita kamu. Ada perasaan begitu Pak. Sehingga diuji oleh Allah. Oke, kamu sudah berkorban hewan, sekarang aku minta anakmu kau sembelih, kau korbankan. Sanggup apa tidak? Nah, ini ujiannya, ujian beriman. Maka ada lagunya. Awal mulanya berkorban, ilham dari impian Ibrahim alaihi salam, memotong putra idaman Ismail sang kekasih, putra Hajar dan Ibrahim. Ia berserah diri mengabdi pada Ilahi. Di malam sunyi ayah bermimpi menyembelih anaknya yang terkasih. Setelah tahu artinya mimpi, ternyatalah Ismail yang dicintai dipakai kurban karena Tuhan, sebagai ujian bagi orang beriman. Ayah mimpi nyembelih anak. Ketika disampaikan kepada anaknya, nak, bapak mimpi menyembelih engkau 3 kali berturut-turut. Saya yakin ini perintah Allah, bukan bisikan setan. Apa kata Nabi Ismail? Ayah, kerjakanlah apa yang kau impikan, pasti ku relakan diriku menjadi kurban. Anaknya beriman, ayahnya beriman. Aman di film tentu. Nah, bapak mimpi nyembelih kamu. Lajulah kamu Pak, aku gimana? Kamu telah tua juga. Nah, kamu lain. Alang kelapang kamu nanti kayak aku. Apa kalau kamu iya, lajulah. Nah, itu Pak kalau kita.
Tapi Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam diuji Allah keimanannya menyembelih anaknya. Dilaksanakan juga. Maka Nabi Ibrahim digelari Khalilullah, kekasih Allah, hamba Allah yang betul-betul cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada anaknya bahkan pada dirinya sendiri. Jamaah Allah, hidup ini adalah ujian. Tatkala kita tidak lulus ujian, berarti kita tidak membawa bekal buat masuk kubur. Man dakhala al-qabr bila zadin faka'annama rakibal bahra bila sahil. Hidupnya tidak pernah berbekal takwa, salat tidak, ngaji Quran tidak, silaturahmi tidak, thalabul ilmi tidak. Masuk kubur, maka dia seperti menyeberangi laut tanpa perahu, berdenang mati perahu, mati gancang. Menyeberangi samudra yang luas tanpa perahu, Pak. Itu gambaran kehidupan akhirat, perjalanan yang panjang, tidak berbatas, unlimited. Masuk dalam kubur, berapa lama itu di dalam kubur? Allahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Yang meninggal dari zaman Nabi dulu sampai sekarang belum kiamat, sudah ribuan tahun. Bila dia kiamat ini kawan. Dalam kubur. Itu yang ketahanan lagi nak surga ini. Kalau masuk surga kewilaan orang kiamat. Cuma yang masuk neraka ya Allah. Lama masuk neraka mati. Curang aku bapak belur aku. Sudah nanti hidupkan oleh Allah, ada yaumul hisab. Ya kan? Wallahi kata baginda Rasulullah, tamutunna kama tanamu, demi Allah. Ini adalah mutaukid. Wallahi la tamutunna adalah mutaukid, nunut taukid. Dalam kitab Nahu dinyatakan taukid itu, penegasan itu bisa diulang-ulang berbelas-belas kali. Pasti kalian akan mati kata Allah. Kama tanamun kata baginda sebagaimana kalian tidur. Maka ketika tidur itu seperti orang mati. Ada yang tidurnya mangap. Nah, itulah dia mati. Itu ada yang mati. Gimana yang dia bakhil. Kalau mati dokter benar-benar tidak mati nih ya. Cuma ini ada nongkaluk. Nongkaluk mantap dan batik. Buat batik. Dihisab oleh Allah, wala tuhasiban nabi maka sabatu. Setelah dibangkitkan oleh Allah, kemudian dihisab di 50 tempat hisab, khamsina alfa sana, selama 50.000 tahun. Karena satu tempat hisab 1000 tahun. Jadi menceramah ini yang aneh kajian itu mulai ini. Karena dialah lama hasad kalam maki. Cuma yang muda kan yang ceramah ini dia masuk kadang. Tidak, benar Ustaz. 50.000 tahun. Kalau mau buat Ustaz. Ada 50 tempat hisab, satu tempat hisab 1000 tahun. Kalikan 50 kali 1000. Khamsin 50 alfa sana. 50.000 tahun manusia dihisab. Lama Pak, ya Allah hisab. Samudra yang luas. Artinya kalau tidak ada bekal, ibarat menyeberangi samudra tanpa perahu, mati gancang, mati konyol. Maka hidup ini harus banyak bekal. Apa bekal? Sholat, masjid, jamaah, pahalanya lebih banyak. Apalagi baca Quran. Baca Quran itu susah juga menghitung pahalanya. Ya, menurut hadis yang pernah kita sama-sama pahami, membaca ayat Al-Quran satu huruf 100 pahalanya ketika berdiri di waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 100 sudah berapa ini? 19 kali 100. Payu kali apa? 19.000. Baru bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa jumlah huruf? Sudah banyak jawabnya. 300 berapa? Entah.
Padahal udah dia ketiknya di HP itu di Google jumlah huruf surat Fatihah tak keluar. Apa? Kalikan 100 dibaca ketika sholat berdiri 100 pahalanya. Maka baca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang khatam Al-Quran ketika sholat. Oh, peluru kamu tamatnya. Ada komunitasnya di Masjid Al-Fatah, Pesantren Al-Fatah Temborong, Pacitan, Jawa Timur. Satu malam mereka menghatamkan Al-Quran sholat tarawih. Mulai Isya selesai menjelang subuh. Pilihan Allah, manusia-manusia beriman, ya, yang hafal Quran, yang ingin murojaah hafalannya, mereka ikut salat tarawih. Satu malam suntuk, satu Quran dia khatamkan. Satu Quran 1 juta huruf, kalikan 100, maka 100 juta pahala buat baca Quran malam hari. Kalau sebulan kalikan 33 miliar pahala baca Quran. Ini bekal. Ini ngaji ledenda, sembahyang kecon. Apa yang bisa dibanggakan ya Allah? Mati kelebaran Allah. Padahal oleh mana? Berapa? Sembahyang dede. Ngaji dede boleh. Panjang kau mana sih malaikat? Makam. Jadi apa yang kita bisa bawa Pak bekal ke akhirat ini? Silaturahmi tidak pernah. Thalabul ilmi ogah. Maka saya berpikir sejenak tadi, ini budaya. Kita kumpul malam takziah ini budaya, Pak. Luar biasa ulama salaf soleh dulu. Para aulia dulu mengajak kita takziah, membacakan ayat Al-Quran, membacakan tasbih, kalimat thayyibah. Subhanallah, pahalanya berlimpah-limpah. Kita baca Fatihah, kita baca awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Berapa pahalanya? Pahala baca Qurannya dapat, pahala silaturahimnya dapat, pahala thalabul ilmi yang mendengar ceramah juga dapat. Subhanallah. Ini mana dia mengatakan bid'ah? Aku tangan. Dia mengatakan bid'ah. Ya siapa? Kang majelis mana? Tanya Pak para majelis siapa Kang? Ku pernah ceramah di daerah Sudomulyo. Mana kesini kuda? Ngaku? Ini ribut keluarga ini, ada yang mati, ada yang meninggal. Ribut singganya, ngaku ribut, ngata kabin segalanya. Tunggu aku datang sana. Ceramah Pak, aku buat. Satu yang ngata kabin ada di jemunya sini, nak aku tangani. Ada deh, aku beri asma. Mana yang ngata kabin? Ada di sini. Ngata aku sana. Rupanya dia ngandeng ceramahku itu. Kandengan dia ceramahku ini kuat sampai koma dia. Yang ngata kabin, ada mana? Kuah kan. Sudah aku ceramah Hang 3 namanya tahun itu. Kamu dengerin Ustaz itu ceramah, tambahnya Hang gigi. Halangan ading Ustaz ceramah itu, Ustaz itu susah sesat. Kok jangan aku sesat. Katakan apa dia pernah melaporkan ke polisi. Ada dia pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kapolsek Kanceku sudah mulia, camat Kanceku. Oh, sehingga dia minta maaf. Aku udah telah tidur dan tidak makan. Mana kamu nak melapor ke aku ke polisi? Alah caca makan. Lagi di mana mengangkat ke sini. Kami ni angkap datang kepada main ini. Balik-balik ngundang besek. Benar kamu benar? Ada beseknya dicari. Ada ya? Ada kan? Ya kalau ngomong soalnya. Aku orang. Ini kami benar. Zikrullah, thalabul ilmi, silaturahmi berdamai lebih dari sini. Ngaji Quran dapat, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Silaturahmi dapat, thalabul ilmi dapat. Ke ngangkat tekabin sesat masuk neraka. Angani panitia. Ketika kau masuk neraka kali, kau tangani ke ini. Jadi apa yang berceramah ringan, dia adalah aku ceramah di jauh, ringan soal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi hidup ini harus banyak bekal. Sebab ada kematian kecil, kematian sedang. Nah ini yang ingin saya sampaikan terakhir, kematian yang besar, paling besar. Apa itu? Matinya hati. Ada hadis.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza adzaba fakana fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba satu kali dia berbuat dosa ada titik hitam di hatinya. Nuqtah itu titik, sauda hitam. Di mana? Fi qalbihi, di hatinya, bukan di wajah. Lemak di sini membuat dosa. Dia dekinna anwa. Mana membunyi hadisnya nuqtatun sauda fi wajhihi, di wajahnya. Nah, sekali berbuat dosa, sikok muncul di muka. Seminggu 7 muncul, sebulan 30, setahun 365 muncul. Aku yakin dia dan Allahumma amin. Banyak itu dosa kina di mukanya. Allah sayang kepada kita wahai pendosa. Walaupun sebanyak buih mengambang di lautan dosa kita, tidak nampak di wajah, hanya menghitamkan hati. Tapi awas, idza istamarra ma'al amali, apabila dia terus-menerus berbuat dosa, iswadat, hatinya hitam legam, wastatarat, dan tertutup. Ingat, kalau hati sudah mati, Pak, hati sudah mati segempal ini besarnya, dhahabat ma fi qalbi al-khusyu' al-khasyiyah wa nur. Akan 3 kejadian dalam hatinya. Apa yang pertama? Tidak ada lagi rasa takut sama Allah, tidak ada lagi rasa khusyuk dalam ibadah, tidak ada pernah lagi hidayah untuknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati, Pak. Kalau hati sudah mati itu, dia tidak pernah lagi takut sama Allah. Iya, ada orang yang begitu. Mati cuma aku takut di dunia ini. Tuhan lagi aku tidak takut. Mati ujung-ujungnya. Waktu dia mati cuma bertambah, ya Allah, mati jabalan itu. Syukur Allah mati, bala-bala itu labi-labi itu ya Allah mati. Aku bertambah sama syukur. Karena yang mati labi-labi. Ayo singgah. Jadi orang yang meninggal ditangisi orang ada 2, Pak. Yang meninggal matinya ditangisi orang, boleh jadi dia orang saleh. Waladatka ummuka ya bani Adam fakan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ihris ala amal takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Kita lahir semua dalam keadaan menangis. Betul? Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Manusia di sekeliling kita, ayahanda, ibunda, kakak kita, bibi kita, paman, kakek, nenek kita tersenyum bahagia menyambut kelahiran kita. Oh, agam niat. Betul. Ihris ala amal, banyaklah berbuat baik, amal soleh ini mengantarkan engkau tatkala meninggal dunia ya bukuna haulaka. Semua menangisi kepergianmu. Ya Allah, wah itu mati. Kalau kebaikan dibawa. Banyak yang menyolatkannya, banyak yang mengantarkannya ke pemakamannya. Orang soleh meninggal, banyak yang meratap menangisi kepergiannya. Betul. Wabil khusus para ulama, para kiai. Betul. Lihat di WA aja, Kiai Madura meninggal, oh banyak yang menolaknya. Nah itu, menangis manusia kepergiannya. Dhahikan masa, sedangkan dia yang meninggal tersenyum bahagia. Ada jemaah itu mati terbalik. Dia mati nangis, jemaah tahu apa? Satu contoh, saya pernah ngobrol dengan teman saya, dia Cina Bangka masuk Islam. Umehnya itu masih non muslim, kunci iman, ini umeh itu masih di Surabaya, karena itu bukan agama Islam. Waktu dia nak mati ditinggal ke kalangan, tinggal ke pasar, kurungkan dalam kamar, balik dari pasar buka kamar lah belampuran. Umeh itu jadi matanya belah, lidahnya teman yang mati. Rupanya mah itu cuma semua mati dari sana. Itu yang mati dia menangis, sedangkan orang yang melihat dia meninggal tersenyum bahagia. Mati jabalan itu. Cukup mampus dia mati lah. Dalam itu Pak. Gawe benar, ala gawe kecil, ala gawe tipis. Gawe sebab kita semua akan mati, ya mengantarkan kita pada kematian nanti. Orang-orang yang memang orang soleh hatinya bersih. Saya katakan tadi, kalau kita punya penyakit fisik datang ke dokter sembuh, dia sembuh mati bedah. Benar. Ya, ihtarim al-muallima wa tabibah, 2 yang harus kita hormati di dunia ini. Yang pertama al-muallim, guru agama, guru spiritual, wa tabib, dokter. Kenapa?
Huma la yansahani idza huma lam yukrama. La yansahani, kedua-duanya tidak akan memberikanmu nasihat, tidak akan memberikan kamu tausiah, tidak akan memberikan kamu petunjuk pejangan, tidak akan memberikan kamu resep hidup sehat bahagia di dunia. Idza huma lam yukrama, apabila keduanya tidak dihormati. Wa qana bi jahlika, kalau kamu jauhi guru, jauhi ustaz, jauhi kiai, jauhi ulama, terimalah, puaslah dengan kebodohanmu, puaslah dengan penyakit batinmu. Wa qana bi saqamika, puaslah dengan penyakitmu apabila kau benci, kau musuhi dokter. Pak, apabila penyakit fisik enggak sembuh dengan dokter, mati selesai urusan. Tapi kalau penyakit hati, orang yang mati hatinya, walaupun dia meninggal, urusannya masih panjang sampai di akhirat. Betul. Itu sifat takabur. Ada sifat yang kedua, bakhil. Apa itu bakhil? Pisit, pelit, pisit, medit, kikir, korek, bin buntut kasiran. Orang bakhil ini dibenci Allah. Abghadul mutakabir, aku benci orang bakhil, orang pelit. Wa bughdil ghani asyaddu, tapi aku lebih benci lagi orang kaya yang pelit. Ada cuma pisit di sini? Yang mana semuanya kurang enak, kurang bukannya yang mana? Banyak. Allahu Akbar. Halah. Sebab ini dibenci Allah. Apabila dibenci Allah, pasti dibenci manusia. Betul. Orang sombong dibenci Allah, pasti dibenci manusia. Orang pisik dibenci Allah, dibenci manusia. Aku pernah jadi sekcam Tanjung Bintang 2 tahun 4 bulan. Kenal gua cuma hal-hal apa? Baiknya apa? Dia kalau cerita ini, bos, atau aku bos. Orang itu pelit. Ngomong ke cuma lain nih. Wadingnya. Gimana pelitnya? Jangankan dosa, jangankan duitnya, dosanya kamu bagi-bagi. Dia itu selama saya di sini udah tahunan, saya nggak pernah traktir saya makan. Luka aku terus membayarin. Dia kali ngomong main itu, jadi aku terus traktir dia makan. Payulah hatiku, daripada aku kelep bedak di situ, pindah aku dikatakannya bisa. Sepanjangan cerita itu kelep. Oh, ada 2 sekcam. Laga, kaitu berduit cuma pesen. Dede. Mak laku katakan cuma dermawan deh, katakan cuma pesen. 7 turunan wah. Ninggal kita, kalau ada yang datang, bang ada yang bisik dia. Ngomong anak diri. Anak diri ada anak kau cucuk. Unggang dulu, ugok dulu nih. Alam kepisik. Dia ulah dia, aku pernah dia membayar aku makan. Dia ulah, alam kepisik manusia. Sudah cucuk pion. Buyut dulu nih, Allah kepisik manusia. Pak, ubah yang tadi pisik harus dermawan. Yang ketiga, ini penyakit hasad namanya. Iyyakum wal hasadah, fa inal hasada yaqulu hasadah. Kalau kesalahan aku ngomong, cuman ini pemahaman aku, ngate guna sembayang di, ngate guna baca Quran, silaturahmi, thalabul ilmi, nak pintar, nak melawan, nak segala macam. Apabila ada penyakit hasad, ngapa? Karena penyakit itu yaqulul hasanah. Seluruh kebajikan, hasanat itu kebajikan, kebajikan itu pahala, sholat, zakat, puasa, haji, semua habis dimakan oleh penyakit hasad ini. Apa itu hasad? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada yang itu, mana cuma? Ada cuma lapang dia pening pala. Sampai aku malam beli motor baru, pening pala. Tidak lama sampai aku beli mobil, mulai sakit busuk. Aku dah jalan beli mobil, makin motor naik mobil. Sampai aku banyak tegak, aku mah besar, pingsan. Ini cuma susah ngeliat orang senang. Cuma lapang dia susah. Mulai dia mengarang-arang cerita. Kaca dengar. Aku mah besar. Imun tuyul. Ada dia anak-anak rumah. Karena aku nginam. Banyaknya nimunan. Ada lagi. Ketika orang susah dia motong kambing, Pak. Dia mau musibah, kecelakaan, mati, dia nyembelih syukur aja dia. Itu
Dan musibah ini orang hasad ngate guna hidup dia ini. Mohon maaf ini kalau kesalahan yang ada. Ngate guna tukang tunggit sembahyang apabila ada penyakit itu. Agam ngina aja mau sare ngina aja maga. Ya kalah. Ini lapi-lapi ini Pak. Nyari hidup baik ya. Jangan sampai ada penyakit hasad ya Bu ya. Kita ingin selamat hidup di dunia, bahagia hidup di dunia, kan kita semua akan mati. Meninggal kita, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sering hadir pengajian seperti ini, mengucap la ilaha illallah. Karena kalau mau sendiri itu kapan Pak? Banyak tasbih di rumah, betul? Tempelkan di mobil, dikundang-kundang. Dia ulah dibaca, jangan telukan. Alat cat makam. Kadang di kalong tanya di sini, hatiku. Teluka kan dibaca. Justru datang ke tempat ini baru mana kesajaan karena terpengaruh suasana Pak. Betul. Cuma kumpul atas betul ngate kun. Sekedar panjang lah, ala caca makam nih. Datanglah pengajian, biar kita betul-betul ikhlas, datang betul-betul zikir. Terakhir saya tutup dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, ini perintah Allah. Yang beriman, yang tidak beriman pasti berat. Yang beriman perintah Allah apa? Udzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak zikir. Ini majelis zikir Pak. Tadi kita zikir. Sering-seringlah datang kemari zikir, kita zikrullah, ingat Allah. Betul. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Baca tasbih setiap pagi dan petang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah subuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Talatan wa talatina 33 kali. Hamidallah talatan wa talatina. Kabbarallah ta'ala talatan wa talatina. Ya, 99 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tughfaru dzunub walau kana mithla zabadil bahri. Sebanyak buih yang mengambang di lautan, seluruh dosanya akan dihapuskan Allah. Amin. Amin. Walladzi yusalli 'alaikum, dialah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju hidayah Allah. Kita selamat, kita dilindungi Allah, dan didoakan malaikat apabila kita mau zikrullah dan baca tasbih. Insya Allah kita bisa keluar dari pandemi ini karena Allah, karena didoakan malaikat, bukan karena kita taat prokes. Itu namanya ikhtiar zahiriyah, ikhtiar bumi. Tapi ikhtiar batin kita tetap zikir, mohon sama Allah yang Maha menyelamatkan. La ilaha la ma'bud illallah, la razik illallah, la muhyi wa la mumit illallah, la mudabbir kulla syai'in illallah. Tidak ada yang mengatur alam jagat ini kecuali Allah. Mudah-mudahan kita hidup di dunia diselamatkan oleh Allah. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Kelak di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah sudah siapkan balasan bagi kita yang beriman, yang mau zikir, mau baca tasbih, ajran karima, yaitu balasan yang mulia berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah semua yang hadir di sini nanti kita bertetangga di surganya Allah. Mau masuk surga? Mati kuda. Mati. Sudah mati perhitungan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kita hasanah bahagia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita bahagia masuk surga, wa qina adzabannar, tidak mampir di neraka. Sebab kalau mampir di neraka butuh. Api neraka 3000 tahun api itu dipanaskan, 1000 tahun merah, 1000 tahun putih, 1000 tahun, 3000 tahun hitam legam. Demi Allah, apabila bocor sebesar lubang jarum saja, niscaya dunia ini akan hancur saking panasnya. Engkau masuk neraka, maka waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Hala masuk neraka ya. Ini kadang karena sudah terakhir doa ini, dia baradinnya. Alhamdulillah. Oh, berdoa. Rabbana amin. Bila akhirat
Men! Kinaata benar, men! Oh, wala ni berdoa. Padahal itu doa pamungkas. Di dunia ingin bahagia, di akhirat masuk surga, tidak transit di neraka. Amin. Ya Rabbal. Dak, aku lapor lagi. Kamu lemah kan ikan salah. Dia setuju tidak? Aku belum libur. Ini saja barangkali bisa saya sampaikan. Tidak ada niat menasihati, menggurui, mengajar saya. Idkhulus surur. Datang ke sini menghibur Ustaz dan keluarga besar. Mudah-mudahan setelah musibah ini, ya, wasbir ala maudhatil ayyami muhtamilan, sabar ini jadi kunci libabil nujhi wal amal, untuk membuka pintu kesuksesan di masa yang akan datang. Kunci sukses sabar. Insyaallah setelah musibah ada hikmah yang terbesar. Allah siapkan buat orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasafikum sabran jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.